Wanita itu wajahnya pucat pasi. Dari para tamu undangan tersebut menyerupai kaki kambing. Halo semuanya, Noura Al-Takaka, seorang penyanyi yang diundang untuk tampil di pesta pernikahan bangsa Jin. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, saya akan membahas sedikit tentang siapakah Noura Al-Takaka itu. Noura Al-Takaka adalah seorang penyanyi dari sebuah grup musik yang sangat populer pada tahun 90-an yang berasal dari Kuwait. Noura dan grupnya merupakan grup musik dengan genre klasik dan sering mengisi acara-acara hajatan seperti halnya pesta pernikahan. Nah, salah satunya adalah pesta pernikahan ini yang mungkin akan menjadi pengalaman yang sangat menakutkan buat Noura dan grupnya. Kita masuk ke dalam ceritanya. Suatu hari, Noura mendapatkan telepon dari seorang wanita tua yang mengundangnya buat tampil di sebuah acara pernikahan. Noura diminta untuk tampil pada malam hari pesta pernikahan anaknya. Awalnya, Noura menolak karena waktu tampil yang sudah malam dan sebagian besar dari personil grupnya sedang dalam keadaan libur. Akhirnya terjadilah proses negosiasi yang lumayan panjang karena si wanita ini terus meminta Noura agar bisa tampil pada acara pernikahan anaknya tersebut. Dan si ibu juga bilang kalau anaknya ngefans banget sama Noura dan bakalan sedih kalau Noura tidak hadir buat menghibur di acara tersebut. Sampai akhirnya Noura pun menerima undangan tersebut karena merasa iba dan juga si ibu menawarkan bayaran yang lumayan tinggi. Setelah deal-dealan harga, Noura pun menghubungi personilnya agar bersiap-siap untuk tampil pada acara itu. Akhirnya mereka pun berangkat dan sampai di lokasi sekitar jam 9 malam. Sesampainya di lokasi, mereka terkagum-kagum karena lokasinya tersebut megah dan mewah banget. Seakan-akan orang yang mempunyai acara ini adalah orang yang sangat kaya. Waktu sampai di sana, Noura dan grupnya disambut oleh seorang laki-laki tua yang mengaku kalau dirinya adalah suami dari wanita yang menghubunginya tadi. Yang berarti, dia adalah ayah dari mempelai yang sedang menikah. Akhirnya Noura dibawa ke kamar ganti, dan di kamar ganti itu, si wanita yang menghubunginya tadi datang buat menyapa dan menyalami Noura dan teman-temannya. Waktu Noura menyalami wanita itu, Noura merasa ada yang janggal. Soalnya, wanita itu wajahnya pucat pasi. Dan tangannya sangat dingin dan kaku tidak seperti tangan manusia pada umumnya. Awalnya Noura merasa takut saat melihat wanita itu. Tapi Noura menepis pikiran anehnya dan berusaha buat tetap tenang sambil berpikir kalau itu semua mungkin hanya perasaannya saja. Setelah ngobrol lumayan panjang, akhirnya wanita itu pergi dari ruangan tersebut. Setelah beberapa menit kemudian, datanglah sekelompok remaja ke ruangan itu dan menyelami Noura dan grupnya. Mereka bilang mereka ingin berkenalan dengan Noura dan grupnya. Setelah sekelompok remaja itu pergi, salah satu personel Noura berbisik, "Kok kayaknya ada yang aneh ya di acara ini?" Dan dia bilang kalau dia merasa cemas saat ibu dan sekelompok remaja itu datang ke ruangan itu. Noura pun bilang kalau dia juga merasakan hal yang sama. Bahkan beberapa personil lainnya juga mengatakan kalau ada yang gak beres nih sebenarnya di acara ini. Tapi Noura menepis semua pikiran negatif dan meyakinkan personilnya kalau sebenarnya tidak ada apa-apa. Dan kemungkinan itu semua hanya perasaan mereka saja. Itu semua dilakukan supaya waktu perform tidak ada yang panik. Singkat cerita, waktu tampil pun tiba. Noura dan grupnya memulai pertunjukannya dan Noura menyaksikan bagaimana megahnya acara pernikahan tersebut. Karena sudah banyak penonton yang datang buat menyaksikan Noura dan teman-temannya. Dan semua tamu yang datang itu menggunakan gaun yang sangat mewah. Bahkan Noura merasa kalau ini adalah acara termegah yang pernah dia datangi. Tetapi di tengah penampilannya, Noura pun merasa aneh dengan dekorasi yang ada pada pesta tersebut. Karena biasanya kan dekorasi dari daerah Timur Tengah itu kental dengan nuansa Islaminya. Tapi ini dekorasinya malah berbentuk kepala manusia yang sedang menganga dan itu pun menjadi singgasana bagi pengantinnya. Dan yang lebih aneh lagi, pengantin yang ada di singgasana tersebut posisinya berhadap-hadapan, tapi mereka membatu dan tidak bergerak sama sekali. Seakan-akan pengantin tersebut tidak bernyawa. Beralih ke para tamu undangan, di sana Noura melihat kalau tamu undangan ini tidak ada yang berkedip dan seolah-olah mempelototi Noura dan grupnya. Bahkan pada waktu Noura dan grupnya bernyanyi, para tamu undangan itu sebenarnya ikut bernyanyi dan menari, tapi dengan tatapan yang sangat seram. Singkat cerita, sambil menunggu penampilan Noura yang selanjutnya, dia pun kembali ke kamar ganti yang tadi. Dia ingin beristirahat karena dia merasa sangat pusing.
Tapi karena di kamar ganti itu banyak orang dan kebetulan tidak ada kasur untuk Naura bisa rebahan, maka dia memutuskan untuk mencari kamar yang ada kasurnya di lantai 2. Benar saja, ternyata ada kamar yang ada kasurnya di lantai 2. Tanpa pikir panjang, Naura pun langsung rebahan di kamar itu. Karena merasa sangat pusing, tanpa disadari Naura pun tertidur di ruangan itu. Waktu itu, Naura bermimpi kalau dia melihat seorang perempuan yang sangat menyeramkan hendak menangkapnya. Tepat sebelum wanita itu bisa menangkap Naura, dia pun terbangun. Tapi ketika dia terbangun dan mau keluar dari kamar itu karena ketakutan, dia merasa seperti ada orang di belakangnya. Karena penasaran, akhirnya Naura pun menoleh ke belakang. Dan kalian tahu siapa yang ada di belakang Naura? Yang ada di belakang Naura adalah wanita menyeramkan yang ada di dalam mimpinya tadi. Naura pun ketakutan, akhirnya dia pun lari menuju pintu dan mau keluar dari kamar itu. Tapi sayangnya, pintu yang tadinya terbuka tiba-tiba saja terkunci dan tidak bisa dibuka. Sedangkan wanita menyeramkan itu terus maju menuju ke Naura. Dengan ketakutan, Naura hanya bisa memejamkan mata dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ajaibnya, pintu yang tadi terkunci bisa terbuka dan akhirnya Naura pun lari keluar kamar hendak menuju ke lantai 1. Tapi ketika mau sampai di tangga, dia melihat seorang anak kecil yang sedang berlari dan berhenti tepat di hadapan Naura. Anak kecil itu menoleh ke arah Naura dan tersenyum, lalu dia lari menuju ke lantai 3 rumah itu. Karena penasaran itu anak siapa, walaupun dalam keadaan ketakutan, Naura pun mengikuti anak itu ke lantai 3. Sesampainya di lantai 3, di sana Naura tidak melihat siapapun. Dan hal yang membuat Naura kaget, kondisi lantai 3 itu sangat berbeda dengan lantai 1 dan lantai 2 yang sangat mewah. Lantai 3 dari rumah itu seperti rumah kosong dan terbengkalai yang sudah lama tidak ditinggali. Banyak tembok yang retak, lantai yang hancur, kaca yang pecah, dan lain sebagainya. Yang intinya seperti rumah yang emang sudah tidak dirawat sama sekali. Naura pun merasa kalau ada yang gak beres nih dari rumah ini. Dengan ketakutan, Naura pun lari menuju ke lantai 2 dan lantai 1. Sialnya, waktu turun ke lantai 2, kaki Naura ada yang menarik dan membuat Naura terjatuh dan terbaring di tangga. Nah, ketika itu ada suara yang membisiki Naura dengan kata-kata nyanyi, nyanyi, nyanyi. Jadi, Naura disuruh bernyanyi oleh suara itu walaupun keadaan Naura sendiri dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Naura pun merasa sangat ketakutan, akhirnya dia memejamkan mata dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran lagi. Karena sudah merasa tidak kuat berada di posisi itu, Naura pun berusaha bangkit dan lari menjauh menuju ke lantai 1. Sampai di lantai 1, Naura langsung menuju ke kamar ganti yang tadi, dan sebenarnya dia mau menceritakan apa yang sudah dia alami. Tapi semua itu diurungkan oleh Naura karena ketika dia masuk, dia melihat teman-temannya berpelukan dan salah satu personilnya bernama Syam menangis terseduh-seduh. Naura pun bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa Syam bisa menangis? Syam pun bercerita kalau dia tadi menuju ke lantai 2 mau membangunkan Naura. Tapi waktu di lantai 2, Syam tidak melihat Naura dimanapun. Dia akhirnya muter-muter mencari Naura tapi tetap tidak ketemu. Hingga akhirnya dia menemukan ruangan tempat Naura tertidur. Waktu dia buka kamar itu, di sana tidak ada Naura. Yang ada hanya wanita menyeramkan yang berada di pojokan kamar itu. Karena takut, Syam pun berniat untuk berlari. Tapi badannya tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan, badan Syam tertarik ke arah wanita yang menyeramkan tersebut. Ketika dekat dengan wanita itu, Syam semakin ketakutan. Dan ketika Syam sudah dekat dengan wanita itu, tiba-tiba Syam ditampar oleh wanita itu sampai dia terjatuh. Dengan ketakutan, Syam pun langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berusaha pergi dari kamar tersebut. Ketika dia berlari mau menuju ke lantai 1, dia tiba-tiba menabrak sesosok makhluk yang tinggi besar. Yang Syam sendiri tidak tahu makhluk apa yang ada di depannya itu. Yang dia tahu kalau makhluk itu marah-marah, dan makhluk itu bilang kalau tidak ada yang boleh berada di lantai 2. Akhirnya, Syam pun lari menuju ke lantai 1 dan menceritakan apa yang dia alami ke teman-temannya. Naura yang merasakan keanehan yang sama dengan Syam tetap berusaha untuk menyembunyikan ketakutannya dengan kejadian yang dia alami. Karena dia merasa mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan penampilannya yang belum selesai. Syam yang ketakutan karena kejadian itu, meminta kepada Naura untuk menghentikan penampilannya dan langsung bergegas pulang. Naura sebenarnya pengen hal yang sama, tapi karena Naura merasa kalau yang bermasalah itu rumahnya, bukan orang-orangnya, jadi Naura meyakinkan grupnya agar tetap melanjutkan penampilan mereka. Setelah diskusi yang cukup panjang, akhirnya diputuskan untuk melanjutkan penampilan mereka.
karena hanya Syam saja yang tidak mau melanjutkan penampilannya. Akhirnya, mereka pun tampil untuk sesi selanjutnya. Semakin lama, semakin banyak tamu undangan yang datang dan semakin ramai juga acara tersebut. Sampai akhirnya, lampu pada acara tersebut padam dan membuat semua orang yang ada di sana pun kaget. Tapi, yang punya acara meminta Naura untuk tetap bernyanyi. Padahal, ya namanya lampu padam, otomatis semua yang berhubungan dengan listrik pun ikut mati. Termasuk mic yang digunakan sama Naura. Kejadian aneh pun terjadi lagi. Di tengah-tengah nyanyian Naura, para tamu menari dengan riang. Yang anehnya, sambil mereka menari nih, mereka mengangkat rok dan celana mereka hingga memperlihatkan bagian kakinya. Walaupun dalam keadaan gelap, samar-samar Naura melihat kalau kaki dari para tamu undangan tersebut menyerupai kaki kambing. Awalnya Naura mengira kalau hanya dia yang melihat kejadian tersebut. Sampai dia melihat ke arah Syam yang menangis lagi karena menyadari kejadian itu. Dan ketika melihat ke teman-temannya yang lain, Naura melihat kalau teman-temannya ketakutan. Tapi mereka tetap melanjutkan penampilan mereka walaupun sebenarnya mereka ketakutan. Akhirnya, Naura berinisiatif memberitahukan ke para tamu kalau lagu mereka sudah habis. Dan meminta para tamu untuk duduk beristirahat terlebih dahulu sebelum penampilan mereka berikutnya. Tepat setelah mereka mengakhiri penampilan mereka, Syam pun terjatuh pingsan dan dibawa ke kamar ganti. Sesampai di kamar ganti, mereka berdiskusi lagi dan menceritakan kalau yang dialami Syam sebelumnya itu benar-benar terjadi dengan terjadinya kejadian yang tadi. Tapi Naura tetap tidak menceritakan apa yang dia alami sebelumnya dan berusaha membujuk temannya agar tetap tampil supaya nama grupnya tidak terlihat jelek. Akhirnya Naura meminta untuk tetap tampil tapi dengan wajah menunduk ke bawah agar tidak melihat apa yang terjadi di depannya. Mereka pun kembali lagi ke panggung untuk melanjutkan penampilan mereka. Waktu itu, Syam yang sudah tidak punya tenaga sebenarnya tidak mau ikut ke panggung lagi. Tapi karena dia takut sendirian, akhirnya dia ikut dan berada di sebelah Naura tanpa melakukan apapun. Jadi Syam hanya ikut saja tanpa melakukan apapun. Dia hanya diam saja. Saat itu, suasana semakin ramai. Para tamu yang berkaki kambing itu tetap bernyanyi dan menari, serta memaksa Naura untuk tetap bernyanyi. Padahal, Naura dan teman-temannya sudah mulai kecapean. Bahkan, suara Naura pun sudah mulai serak dan sumbang. Naura pun merasa kalau para tamu yang sedang menari dan bernyanyi di hadapannya mengharapkan Naura dan teman-temannya melihat ke arah para tamu itu. Tapi, Naura tetap tidak melihat ke depan karena ya benar-benar merasa ketakutan. Hingga akhirnya waktu hampir subuh. Tamu-tamu yang tadinya ramai tiba-tiba mulai pergi meninggalkan pesta itu. Naura dan teman-temannya pun turun dari panggung dan berbaur dengan tamu selayaknya acara ramah tamah di acara pernikahan pada umumnya. Waktu itulah Naura memberi isyarat kepada teman-temannya untuk melipir keluar dan pulang dari acara tersebut. Naura pun mengatakan kalau tidak perlu berpamitan kepada yang punya acara. Biar nanti Naura saja yang akan menghubungi pemilik acara lewat telepon. Setelah Naura dan grupnya berhasil keluar dari rumah mewah tersebut, mereka pun memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Dan kalian tahu apa yang mereka lihat saat mereka menoleh? Ternyata di belakang tidak ada acara pernikahan sama sekali di sana. Bahkan, rumah mewah yang mereka lihat di awal pun juga tidak ada. Dengan perasaan takut dan gemetar, Naura pun menangis dan meminta kepada temannya untuk segera mengendarai mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Setelah sampai di lokasi yang aman, Naura pun menceritakan semua yang dia alami kepada teman-temannya dan menjelaskan kenapa Naura tidak menceritakan itu di awal karena dia ingin menjaga profesionalitas grupnya supaya tidak dipandang jelek oleh kliennya. Sontak itu membuat semua teman-teman Naura marah kepada Naura. Singkat cerita, apa yang terjadi pada Naura dan grupnya pada malam itu akhirnya berimpact kepada kehidupan mereka. Salah satu personil dari grup Naura sebulan setelah itu meninggal dunia tanpa ada alasan yang jelas. Dan yang meninggal tersebut tidak lain adalah Syam. Sebelum Syam meninggal, dia sempat bercerita kalau dia mendapatkan gangguan yang sangat intens sampai berdampak ke kehidupannya. Syam sampai tidak bisa tidur, tidak bisa makan, lemas, hingga akhirnya dia pun jatuh sakit. Setelah meninggalnya Syam, Naura juga mengalami kejadian yang mengerikan. Yang mana waktu pemakamannya Syam, Naura bertemu dengan wanita yang mengundangnya pada acara itu. Tapi Naura tidak menghiraukannya sampai akhirnya wanita itu pun menghilang. Oke, jadi itulah kisah menyeramkan dari Naura Altakaka. Cerita ini sempat viral banget di internet
karena banyak menampilkan bukti-bukti berupa foto yang menurut sumber berasal pada waktu acara tersebut. Dan semua personil grup Naura melihat dan merasakan kejadian yang menyeramkan itu. Kejadian yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh Naura dan teman-temannya tersebut. Bahwa mereka pernah perform dalam acara pernikahan dari bangsa jin. Oke, sekian itu pembahasan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian punya pengalaman yang sama seperti cerita di atas, atau kalian punya saran cerita apa yang harus saya bahas, ataupun kritik, silahkan tulis saja di kolom komentar. Like kalau suka video ini, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa dukungannya dengan cara share dan klik tombol subscribe di bawah. Udah di sini, dan sampai jumpa.